Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi bersama saya Arab Ikram, tentunya di channel Buka Mata Ik06. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat konten yang berbeda guys daripada konten yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita sering membuat konten sosial gitu ya Aris ya. Seperti memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan yang ada di seputaran kota. Jadi dari sini untuk kedepannya kita akan mengganti konten kita ini ya, dari konten yang sebelumnya sosial menjadi konten podcast ya bahasa Inggrisnya ya, atau bahasa Indonesianya bisa kita katakan mewawancarai orang yang tidak penting. Jadi di sini saya akan mewawancarai rekan saya yang sudah sukses. Jadi di kampung dia sudah sukses guys. Jadi di kampung ya. Ya kita doain untuk kedepannya semoga lebih sukses, untuk selanjutnya lebih jauh lagi ya. Jadi Bung siapa nih namanya? Aris ya. Aris apa nih nama lengkapnya? Aris Deski ya. Jadi saya pernah melihat bahwasanya Bung Aris ini sering nampak di layar TikTok. Apakah itu memang sudah menjadi hobi buat Bung Haris sendiri? Boleh dijelaskan sedikit Bung Haris mengenai gaji dari TikTok, berapakah sudah yang Bung Haris dapatkan sehingga Bung Haris selalu giat? Dan kebetulan saya guys melihat di kolom komentar ada 3 juta lebih orang yang komen, mulai dari Indonesia sampai ke luar negeri guys. Baik, boleh dijelaskan sedikit Bung Haris mengenai TikTok sampai bisa hobi? Sebenarnya sih kalau untuk konten di TikTok itu itu cuman mengembangkan hobi doang, ya doang. Kalau lagi nggak ada kerjaan di rumah ataupun ya lagi bete banget gitu kan, buka TikTok gitu kan. Dari situ saya sendiri cuman awalnya sih cuman iseng-iseng doang gitu kan, awalnya iseng-iseng doang, tapi nggak nyangka gitu tiba-tiba rame gitu kan, tiba-tiba rame. Padahal saya di situ cuman saya bikin cuman hanya sekedar suara doang gitu. Suara ya? Suara ya seperti nyanyi-nyanyi kayak gitu. Lagu ya? Lagu kayak gitu kan. Cuman nggak full kayak gitu, nggak full, tapi cuman kadang 40 detik, 30 detik kayak gitulah. Jadi awalnya tuh ya coba deh masukin dulu kan kayak gitu kan. Tahu-taunya tiba-tiba rame kayak gitu, rame tapi sih nggak sampai berjuta ya, nggak sampai berjuta. Cuman ya adalah lumayan, nggak sampai berjuta, nggak baru ribuan lah. Ya, bisa dikatakan kalau dari Kota Cani, tingkat Kota Cani, Bung Haris ini adalah memegang nomor 5, belum nyampe nomor 5. Belum nomor 5, belum nomor berapapun. Masih ya awal-awal lagi. Tapi saya dan teman-teman sangat suka sekali dengan konten TikTok Bung Haris yang sangat menginspirasi ya. Banyak juga teman-teman yang dari luar selalu mengetek gitu ya. Alhamdulillah ya, kita sebagai ingin mengembangkan karya-karya kita itu ya sebenarnya kita tuh nggak perlu sombong gitu. Nggak perlu sombong. Kalau mereka ya mungkin teman-teman yang memakai TikTok ya mungkin ya pasti pada tahu ya main sapa-sapaan VT gitu ya. Jadi mereka minta sapa VT gitu kan, bang aku dong bang dikat kayak gini gitu kan. Ya udah dengan senang hati, aku sendiri ya aku tag gitu kan. Bahkan bukan satu orang dua orang gitu kan. Tapi ya sekali tag itu baru 10 orang kayak gitu kan. Terus nanti ya minimal kadang lebih 10 kayak gitu, lebih 10 udah aku masukin kayak gitu kan. Ya alhamdulillah mereka senang kayak gitu kan. Tapi kalau hasil dari TikTok itu belum ada ya. Kurang lebih berapa lama sudah Bung Haris kalau main TikTok sih bermain? Kalau TikTok masih baru ya, sekitar 3 bulanan lah kayak gitu, 3 bulanan. Sebenarnya sih udah lama download TikTok gitu, tapi
belum memasukkan konten gitu. Cuma ngelihat konten orang gitu. Jadi setelah itu ya aku penasaran gitu kan. Penasaran gimana sih kok bisa serame ini kayak gitu kan, kok bisa serame ini. Ya udah aku coba tes gitu kan, aku nyanyi gitu kan. Ya udah habis itu aku masukin, ya alhamdulillah tiba-tiba rame gitu, nggak nyangka gitu. Jadi untuk penonton biasanya Bung Haris mendapatkan penonton lebih banyak dari mana tuh Bung Haris, daerah mana? Kalau penonton sih kebanyakan dari luar. Dari luar ya? Ada juga dari luar negeri juga. Oh, Tapi dari luar negeri itu ya orang Indonesia juga gitu, tapi dia kerja di luar, dari luar. Ya mereka itu saling support kayak gitu kan, support. Ya gimana walaupun suara masih berapa gitu kan, tapi mereka tetap support, semangat bang, semangat ya, tanpa support mereka nggak bisa apa-apa gitu. Tapi di dalam kolom komentar itu saya juga melihat bahwasanya ada komen yang tidak enak. Jadi ada teman-teman kita yang komen yang cukup tidak enak dilihat. Bagaimana dengan Bung Haris untuk menanggapi teman-teman yang seperti itu? Kalau bagi saya sih, kalau ada orang yang tanggapan yang tidak sesuai gitu kan, ya aku hanya semampu, asal jangan saling menjelekkan. Walaupun dia menjelek-jelekan kita hanya positive thinking aja. Iya, balas senyum aja bang. Karena jika kita membalas dengan sesuatu yang tidak enak ataupun yang membuat mereka sakit tidak sukanya gitu, apa bedanya kita sama dia kan? Mungkin ya Bismillahirrahmanirrahim aja. Kalau dia ngomongin yang enak itu ya aku hanya bisa bilang makasih atas komennya. Semoga Anda bisa cepat berubah dan mendapatkan hidayah Sang Maha Kuasa. Gitu aja. Kalau yang menjelek-jelekan itu di TikTok itu saya nggak ada merasa banyak fans, nggak ada merasa dibanggakan, itu saya nggak gitu. Saya hanya gini aja Bung Haris, lagi kita memberikan video yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Jadi kita tidak usah terlalu ambil pusing dengan komen-komen atau netizen ya yang tidak sukanya. Jadi dia tetap fokus dan semangat aja untuk membuat TikTok ya kan. Semoga kita bisa menjadi perwakilan dari Kota Cani ya untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan. Tahu kita ya mau 5 tahun mau gimana, yang penting depan ini ya. Yang penting ya tergantung nasib lah. Nasibnya diberikan Allah, nasibnya bagus ya. Kita syukurin ya. Jadi hampir rata kalau saya lihat di kolom komentar itu cewek ya. Memang saya lihat di dalam video Bung Haris itu ketepanan Bung Haris memang bisa dikatakan 0,8 lebih ya. Jadi saya juga sangat terpukau juga dengan ketapanan Bung Haris. Kalau komentar sih memang yang hampir rata ya. Cewek ya, cewek semua itu yang komen gitu kan. Bahkan cowok tuh berapa gitu ya. Padahal dua gitu lah, 2, 3 gitu. Yang lebih banyak itu cewek semua gitu. Cuman nggak ada yang nggak kebalas satu. Semua komen itu nggak ada yang nggak kebalas. Semuanya kebalas, semuanya rata dari atas sampai bawah rata. Kebalas semuanya. Agar mereka itu tidak merasa ini ya. Nggak gini, biar mereka tuh merasa dihargai. Nah, mungkin kayak gitu yang menghargai. Jadi aku tuh nggak mau dibilang sombong gitu kan. Bahkan aku lihat ketika orang itu dia nggak sempat balas kayak gitu kan. Aku ya insya Allah kalau semoga makin raminya, insya Allah aku balas. Tapi kalau saking raminya itu, ya aku hanya membilang dari atas komen itu cuma aku bilang terima kasih. Tapi kalau untuk membalas satu persatu itu kayaknya berat ya, terlalu banyak ribuan komentar kan. Mungkin yang kita di situ hanya kita votekan aja di situ. Terima kasih untuk semuanya. Dan saya juga pernah berbincang-bincang bersama teman salah satu kampung dari Bung Haris, bahwa saya untuk pengalaman Bung Haris sudah tidak diragukan lagi, sudah sampai ke luar negeri ya. Kemana Bung Haris? Saya pernah ke Malaysia itu pada tahun
2014. 2014 ya. Itu dalam hal rangka apa Bung Aris ke sana? Ya gimana ya, kita sebagai lulusan SMA gitu kan, ya pengen meluaskan pengalaman itu. Bagaimana sih kota Malaysia itu, nah, orang senang gitu kan. Terus saya di sana, saya nggak lama di sana, cuman sekitaran berapa ya, 6 bulan. 6 bulan ya. Itu alasannya kenapa cuma bertahan sampai 6 bulan? Ya gimana ya, karena di sini orang tua kan Iya iya. Jadi ya nggak ada yang bantuin orang tua atau dia jaga orang tua ya? jadi mereka nyuruh pulang, ya udah pulangnya di sini cari kerja gitu. Nah itu pulang sampai di kampung, udah aku cuma membantu orang tua gitu kan, kalau ada kerja sampingnya kerja, kalau ada ya cuma membantu orang tua gitu. Seharusnya Bung Hari sebelum pulang ke sini sudah membawa cewek dari Malaysia ini, bukannya di sana cewek yang bisa dicantik daripada cewek yang ada di sini ya? Iya, kalau cewek sih ya mungkin di mana-mana juga banyak cewek cantik ya, cuman di sana ya lebih suasananya berbeda, lebih enak ditangkap gitu ya. berbeda, sangat berbeda, jauh berbeda. Karena saya sendiri Bung Aris di sini sangat susah sekali untuk mendapatkan seorang cewek. Jadi saya guys sampai sekarang masih keadaan sendiri ya tuh. Jadi jomblo ya. Ya semoga aja ya guys ya, dia bisa dapat cewek yang lebih baik ya. Jadi kalau saya lihat di TV ya, kalau saya di luar sana, di daerah sana, orang-orang seperti kita ini sangat dicari-cari ya Bung Aris ya. Ya gimana ya, tergantung alam lah gitu. Tergantung alam. Mungkin karena orang di sana jarang melihat orang seperti kita gitu kan. Ya tergantung karena di sana itu mereka itu udah sebagian daripada pengalaman ya gitu. Iya. Dia tahu tentang perasaannya kan. Perasaan. Ya. Di sana itu bisa dibilang tuh enggak sih nggak bebas, cuman ya beda kayak makanya di sini. Iya. Sangat jauh berbeda. Aceh ya, syariat Islam ya. Sangat jauh berbeda. Iya. Jadi saya juga pernah mendengar Bung Haris bahwasanya Bung Haris dengan suaranya yang merdu itu Bung Haris pernah sempat ngamen juga ya di Medan ya? Sempat. Berapa lama Bung Haris di sana? Nggak lama sih, sekitar cuman 2 mingguan lah. 2 mingguan ya? 2 mingguan. Ya gimana di sana tuh ya, saking mana ya, kita tuh cuma pengen mandiri gitu ya. Mandiri. Gimana sih rasanya gitu kan, seperti mereka gitu. Ya aku coba aja gitu. Udah kita di sana aku ada teman itu yang namanya Hari gitu. Tapi dia sih sebenarnya itu nggak teman, dia saudara gitu. Karena udah satu bantal, satu ya mau makan bersama, nggak makan bersama, ya hasilnya dia dari kita ngamen itu. Kadang dapat sekian, kadang dapat ya pas makan. Kadang kalau nggak dikasih orang tua kita tetap senang gitu, tetap senang. Yang penting kita nggak saling berpikir, kita hanya menghibur, kita malas kerja ya. Kita tuh hanya sekedar ingin mencoba gimana sih seperti ini, gimana seperti mereka itu. Nah, di situ saya udah ngalamin ya begitulah. Kalau nanti dibilang pahitnya, bahkan dapat uang makan tuh dari situ juga. Dalam satu kali ngamen atau dikatakan satu hari itu dapat bisa berapa? Kita nggak satu hari ya. Kita cuman kita tuh dari bisa kita gerak sekitaran jam 9:30 itu kita balik. Itu cuma dapat ya nominalnya nggak banyak gitu, cuman untuk lepas untuk makan sama kebutuhan yang lain juga gitu. Namanya kita hidup di perantauan ya. Kita hidup yang penting kita nggak merugikan di situ. Kita bekerja keras juga walaupun hanya melalui dari pita suara. Jadi untuk
hobi ini sekarang saya lihat kemarin juga kayak bola jarang juga ya Bung Haris ya. Kalau bola sih jarang ya, karena dulu sempat hobi sih bola. Sempat hobi lah. Jadi ada waktu umur berapa ya, umur sekitar 12 tahun 14 tahun di situ sering banget kayak gitu, sering ya cedera kaki kayak gitu kan. Jadi ada yang bengkak, ada yang ini lah gitu, ada yang kulit gitu. Nah dari situ udah, karena orang tua bilang udah katanya nggak usah main bola lagi, katanya ya udah aku udah nggak mau main bola gitu kan. Nah, mending cari hobi lain ya lagi ya. latihan kita suara gitu. Latihan kita suara. Ini untuk Bung Haris sendiri apakah sudah berumah tangga atau gimana Bung Haris? Kalau berumah tangga sih belum. Belum ya? Belum. Ada niat dalam tahun ini atau tahun selanjutnya? Wallahu a'lam ya. Mungkin dari penonton Buka Mata 06 kan ada yang ingin kenalan nanti kan supaya kita sampaikan kepada Bung Haris. Minum dulu Bung Haris. Boleh. Nah kering kan kerongkongan kita kalau cuma diwawancarai aja tidak minum. Kalau masalah jodoh aku, Wah itu sudah ada yang atur gitu kan. yang penting kita, kalau bagi aku sih yang penting jalanin aja apapun itu, apapun waktunya hidup jalanin aja. Susah senangnya suatu saat jika kita mau berusaha, usaha itu tidak akan mengkhianati. Siap. Itu aja yang saya pegang. Saya tetap percaya diri. Apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan sebagai karya-karya yang saya buat di TikTok tadi gitu kan. Kalau lagi nggak ada kerjaan ataupun nggak ada kegiatan gitu, udah buat cuti kayak gitu. Mungkin aku bisa menghibur sahabat-sahabat di TikTok kayak gitu. Udah gitu aja. Aku nggak mikir ini berapa segini, aku nggak mikir itu berapapun hasilnya, nggak mikir itu. Yang penting aku itu hanya menghibur mereka senang. Kalau bilang mereka nggak senang ya syukur. Jadi Bung Haris mungkin ada yang ingin disampaikan kepada penonton Buka Mata 06 tentang motivasi gitu Bung Haris. Untuk teman-teman sih ya, jika teman-teman semua ada bakat gitu ya, kalau bisa sih teman-teman ya, bakat itu tidak perlu dipendam gitu, perlu dipendam. Jangan malu untuk mengembangkan bakat. Jika kita malu, kita itu membuat diri kita sendiri nanti rugi, padahal kita ada bakat kita sendiri kayak gitu. Kita nggak usah memikirkan hasilnya gitu. Kita minta saran ataupun dari teman atau sahabat atau saudara, gimana komentar mereka. Udah nggak perlu suara aku tuh kalau misalnya teman-teman ada bakat nyanyi gitu kan, nggak usah pikirkan suara itu jelek atau tidaknya, nggak usah pikirkan. Yang penting rajin latihan, insya Allah pasti suara itu akan berubah. Yang penting kita jangan buta nada itu aja. Kalau teman-teman ada bakat, nyanyi gitu kan, tapi kalau ada bakat lain ataupun bola atau gimana pun, terus saja latihan. Kalau memang udah ada niat dalam hati, pasti insya Allah akan ridhoin jalan. Itu aja. Jadi guys, seperti itulah dulu wawancara kita untuk bersama Bung Haris, salah satu YouTuber TikTok ya, TikTok yang cukup lumayan viral yang ada di Kota Cani. Jadi nama TikToknya apa Bung Haris, boleh disampaikan buat teman-teman? Kalau nama TikToknya sih ya, kalau kalian ingin follow ya pasti aku follow. Nah, kalau nama TikToknya di komentar aja nanti ya. Enggak, di sini boleh diungkapin. Soalnya teman-teman tahu kan. Soalnya namanya agak sulit gitu. Enggak apa, nanti teman-teman bisa nama TikToknya lemon underscore strip bawah lemon TEA
177. Oke. L-nya huruf besar. Di sini nggak apa-apa dibilang, nanti di kolom komentar bakalan kita tulis lagi ya Bung Warisya. Baik guys, mungkin itu saja untuk wawancara kita kali ini, tentunya di channel Buka Mata I06. Dan nantikan video-video kita selanjutnya, dan kita akan mewawancarai rekan-rekan kita yang sedang viral-viralnya yang ada di kota Chania juga guys. Jadi baik, saya Arapi Ikram bersama Aris Deski undur diri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye guys. Minum. Cek,